Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Kami dari kelompok 3 izin membawakan presentasi yang berjudul Ragam Bahasa Ilmiah. Baik, langsung saja materi pertama yang akan dibawakan oleh Fasmi Zahri Zaini. Pengertian ragam bahasa. Menurut Bachman pada tahun 1990, ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut tempat dalam pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang akan dibicarakan, menurut hubungan topik pembicara, kawan yang diajak bicara, orang yang akan dibicarakan, serta menurut kondisi medium yang dibicarakan. Materi kedua akan dibawakan oleh Najwa. Macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa dibagi ke dalam 3 bagian. Di antaranya, yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan. Pembicara lisan dalam situasi formal berbeda tuntutan kaidah kebakuannya dengan pembicara lisan dalam situasi tidak formal atau santai. Ragam bahasa lisan mempunyai ciri diantaranya yang pertama menghendaki adanya orang kedua yakni teman berbicara yang ada di depan si pembicara. Yang kedua tergantung kondisi dalam pembicaraan, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan aturan dalam gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Dan ragam bahasa ini dipengaruhi oleh tinggi rendah dan panjang pendeknya suara. Yang keempat, berlangsung dengan cepat. Ragam bahasa berdasarkan media yang kedua yaitu ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam penggunaan ragam baku tulis diperlukan kecermatan atau kecepatan dan ketetapan dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk, struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur tata bahasa di dalam struktur kalimat agar tidak terjadi pelepasan unsur kalimat. Ciri-ciri ragam bahasa tulis diantaranya, yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman dalam berbicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur di dalam gramatikal. Yang keempat, berlangsung agak lambat. Yang kelima, selalu mempergunakan alat bantu. Dan yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Contoh dari ragam bahasa tulis adalah surat, karya ilmiah, surat kabar, dan lain-lain. Dalam ragam bahasa tulis, perlu memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam pembuatan karya-karya ilmiah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rida Rabiul. Ragam bahasa Indonesia dari cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Berikut salah satu contoh dari ragam terpelajar. Saya sudah membaca buku itu. Kemudian yang ketiga ada ragam bahasa Indonesia menurut topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa hukum, ragam bahasa bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Contoh untuk ragam bisnis. Setiap pembelian di atas nilai tertentu akan mendapatkan diskon. Baik, pemateri selanjutnya adalah Riko. Selanjutnya, pengertian ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan untuk mengkomunikasikan proses dan hasil penalaran ilmiah. Secara umum,
Bahasa ilmiah adalah bahasa Indonesia yang baku atau resmi dan mengandung hal-hal yang sesuai dengan keilmuannya. Ciri ragam bahasa ini adalah A. Singkat, padat dengan analisis dan pembuktiannya, menyajikan konsep secara lengkap. B. Struktur kalimat dan bermakna lugas. C. Cermat dalam memilih istilah atau kata, ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, dan penalarannya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, kita lanjut ke fungsi dan kedudukan bahasa ilmiah. Membicarakan ragam bahasa ilmiah mempunyai kedudukan bahasa dalam mempunyai kedudukan. Oke, lanjut kepada fungsi dan kedudukan bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah ini mempunyai kedudukan bahasa yang berada dalam dunia pendidikan, karena penutur bahasa ini adalah orang yang berpendidikan. Kenapa makanya disebut ragam bahasa ilmiah? Karena lebih bernuansa kepada pendidikan. Bahasa yang digunakan pun adalah bahasa yang dipelajari di sekolah atau institusi pendidikan. Ragam bahasa ilmiah biasanya pun juga digunakan untuk menulis karangan ilmiah seperti makalah, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan yang lain-lain. Mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia dan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian pada dasarnya pun bahasa mempunyai fungsi tertentu yang digunakan sesuai dengan kebutuhan perorangan. Misalnya sebagai alat komunikasi, kemudian alat untuk melakukan kontrol sosial, alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Kemudian juga alat untuk memahami diri sendiri dan lain-lain. Bahasa ilmiah pun juga mempunyai beberapa fungsi, antara lain ada 5. Yakni yang pertama itu fungsi deskriptif, menguraikan paparan objektif suatu hal atau benda. Kemudian yang kedua itu ada fungsi instruktif, yakni memberikan pengarahan, instruksi, menyarankan. Yang ketiga fungsi direktif, yakni menyuruh melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat fungsi kontaktif, yakni menjalin hubungan sosial. Yang terakhir fungsi metalingual, yakni pernyataan tentang bahasa itu sendiri. Oke, terima kasih. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan yang akan disampaikan oleh Farhan Abdul Jalal. Kesimpulan. Menurut Bahman, pada tahun 1990, dia mengemukakan bahwa ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut tempat dalam pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang akan dibicarakan, menurut hubungan topik pembicara, kawan yang diajak bicara, orang yang akan dibicarakan, serta menurut kondisi medium yang dibicarakan. Ragam bahasa terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan media, cara pandang penutur, dan topik pembicaraan. Pembicara lisan dalam situasi yang formal sangat berbeda dalam tuntutan maupun dalam kaidah kebakuannya dengan pembicara lisan dalam situasi tidak formal atau santai. Oleh karena itu, penggunaan ragam baku tulis diperlukan kecermatan atau kecepatan dan ketetapan dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur tata bahasa di dalam struktur kalimat. Oke, baik.